Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Berlian dan rekan saya Dania Yunita Saputri. Pada kesempatan kali ini, kami berdua ingin mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul Sejarah Lahirnya Teologi dalam Islam, Fitnah Al-Kubro dan Helenisme. Akan lebih baik kalau kita menjabarkan makna kata per kata dari judul tersebut. Yang pertama, kita akan membahas tentang teologi. Apa sih yang dimaksud dengan teologi? Berikut beberapa pendapat mengenai teologi. Yang pertama, teologi Islam atau dapat kita sebut dengan ilmu kalam. Secara etimologis, istilah teologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu theologia, yang berasal dari dua kata, theos yang berarti Tuhan dan logos yang artinya pengetahuan, sehingga ketika kedua kata tersebut digabungkan memiliki arti pengetahuan tentang ketuhanan. Yang kedua, teologi Islam atau ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan tentang wujudnya Tuhan atau Allah, sifat-sifat yang mesti ada pada Allah, dan lain sebagainya. Ilmu kalam juga dapat dikatakan ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan keagamaan dalam Islam dengan bukti-bukti yang yakin. Sedangkan pengertian teologi Islam secara terminologi terdapat berbagai perbedaan. Menurut Abdul Razak, teologi Islam adalah ilmu yang membahas tentang aspek ketuhanan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Kemudian yang ketiga, teologi Islam atau ilmu kalam sebenarnya merupakan suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri dan belum ada pada masa Rasulullah ataupun pada masa sahabat-sahabat beliau. Akan tetapi baru dikenal pada saat banyaknya orang yang membicarakan tentang alam gaib atau metafisika. Berikutnya kita akan membahas tentang fitnah Al-Kubro. Apa sih yang dimaksud dengan fitnah Al-Kubro? Berikut penjelasannya. Yang pertama, dalam konteks sejarah Islam secara umum, fitnah menunjuk kepada ujian, gejolak keretakan, dan pertikaian yang terjadi di antara umat Islam yang berbuah menjadi perpecahan. Secara khusus, istilah tersebut menunjuk kepada gelombang perselisihan yang terjadi di antara sahabat-sahabat Rasulullah setelah kepergian beliau. Yang kedua, puncak dari perpecahan atau perselisihan tersebut disebut atau dikenal dengan fitnah kubro, yakni berupa insiden berdarah dan perang saudara sesama muslim di periode akhir Khalifah Utsman bin Affan dan sepanjang periode Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang berujung kepada terbunuhnya keduanya di tangan sesama kaum muslimin sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang Helenisme. Apa sih yang dimaksud dengan Helenisme? Helenisme adalah paham orang-orang awam ataupun orang di dunia yang berbicara, berkelakuan, dan hidup seperti orang Yunani. Pertumbuhan pertama dan kedua dalam pranata yang mencirikan Helenisme yaitu filsafat spekulatif dan pemerintahan republik,
Pada saat itu terjadi di wilayah pantai Ionia di Asia Kecil. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan dan dipaparkan oleh rekan saya, Darna Yunita Saputri. Oleh karena itu saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah lahirnya teologi dalam Islam. Awal kemunculan teologi dalam Islam terjadi pada saat Khalifah Islamiyah mengalami suksesi kepemimpinan dari Utsman bin Affan ke Ali bin Abi Thalib. Terjadi perang Jamal yang disebabkan oleh Ali yang tidak mau menghukum para pembunuh Utsman. Terjadi perang Siffin yang berlangsung antara pasukan Ali melawan tentara Muawiyah bin Abu Sufyan. Perselisihan yang terjadi antara Ali penentangnya pun menimbulkan aliran-aliran agama dalam Islam seperti Syiah, Murji'ah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Ahli Sunnah wal Jamaah, Jabariyah, dan Qadariyah. Aliran-aliran ini pada awalnya muncul sebagai akibat pencanturan politik yang terjadi, yaitu mengenai perbedaan pandangan dalam masalah kepemimpinan dan kekuasaan, aspek sosial dan politik. Namun dalam perkembangan selanjutnya, perselisihan yang muncul mengubah sifat-sifat yang berorientasi pada politik menjadi persoalan keimanan. Dari sinilah bermuncul berbagai macam aliran keagamaan dalam bidang teologi. Selain persoalan politik dan akidah, keimanan, muncul pula pandangan yang berbeda mengenai Al-Quran, makhluk atau kalam mulia, qadar and qadar, serta sebagainya. Faktor-faktor lahirnya teologi dalam Islam. Ada dua faktor, yakni faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor dari dalam yang pertama berdasarkan isi Al-Quran. Yang kedua, ketika kaum muslimin telah membuka negeri sendiri dan pemikiran mereka sudah tenang, kekayaan mereka melimpah, maka kaum muslimin berusaha mengungkapkan persoalan agama dan mempertahankan nas-nas agama yang terlihat saling bertentangan. Yang ketiga, adanya kepentingan politik. Faktor dari luar. Yang pertama, banyak pemeluk Islam yang awal mulanya beragama Yahudi, Masehi, dan lain-lain. Yang kedua, faktor-faktor Islam yang berusaha membela akidah Islamiyah. Mu'tazilah berpendapat bahwa mereka tidak dapat menunaikan kewajiban mereka sebagai mestinya, melainkan dengan mengetahui sebaik-baiknya akidah yang dianut oleh pihak lawan serta dalil-dalil yang mereka pergunakan. 3. Menentukan bahwa lawan-lawannya memakai filsafat sebagai senjata dalam membela akidah mereka. Kesimpulan dari pembahasan yang telah kami paparkan, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa adanya berbagai pemahaman tentang Tuhan. Justru muncullah berbagai permasalahan ataupun perbedaan yang disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor dari luar maupun faktor dari dalam kaum muslimin itu sendiri. Hal ini yang menyebabkan permasalahan teologi dalam Islam semakin merebak di seluruh lapisan masyarakat muslim karena disebabkan oleh pemahaman tentang Tuhan yang berbeda-beda. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah dalam pengucapan atau penyampaian materi, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.